Ya, masih dalam Insight pemirsa, akses buku yang minim hingga paparan media dan games online yang kurang bermutu memperparah rendahnya minat baca masyarakat di Indonesia. Nah, hasil survei UNESCO pada tahun 2011 menunjukkan bahwa indeks tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, artinya hanya ada 1 orang dari 1.000 penduduk yang masih mau membaca buku dengan serius. Bahkan Most Literate Nations in the World pada bulan Maret tahun ini merilis peringkat negara berdasarkan tingkat literasi internasional, dan Indonesia ternyata berada di urutan ke-60 dari total 61 negara. Nah, adapun pada World Education Forum yang berada di bawah naungan PBB, tingkat budaya membaca Indonesia hanya menempati posisi ke-69, ini dari 76 negara ya. Sungguh memprihatinkan tentu saja. Nah, lalu bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya bagi generasi muda? Telah hadir bersama saya di studio Kepala Subdirektorat Pendidikan, Keaksaraan dan Budaya Baca dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Samto. Halo Pak Samto. Halo, itu angka-angka menyedihkan kalau kita lihat. Peringkat nomor 60 dari 61, 69 dari 76, jadi 0,001. 1 orang dari 1.000. Bagaimana reaksi Pak Samto kalau kita melihat angka-angka seperti ini terhadap minat baca di Indonesia? Betul, Mbak Desi. Ini menjadi keprihatinan kita, terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Angka ini sungguh sebagai suatu pukulan telak lah sebenarnya. Padahal kalau kita lihat angka melek aksara kita itu sudah 96,3%. 96,3% melek aksara ya. Artinya orang-orang yang bisa baca, tapi yang membaca ternyata sangat kecil sekali. Nah, ini dari berbagai survei internasional kita selalu di literasi ini selalu rendah, termasuk di sekolah dari indeks PISA kita. Iya, dan Pak Samto tadi kan disebut kita sebenarnya sudah literasinya 96,3% ya. Tapi kita kan sebagai negara dengan hampir 260 juta penduduk, beribu pulau dan lain sebagainya, kira-kira di mana yang masih memprihatinkan dari segi literasi atau buta huruf ya? Jadi gini, dari segi literasi yang memperhatikan justru sekarang yang masih buta huruf itu yang ada di pinggiran-pinggiran. Dan ini yang masih ya di situ. Masih. Dan ini tidak akses terhadap bahan bacaan juga sangat kurang. Nah, oleh karena itu kita mencoba, kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba melakukan gerakan untuk meningkatkan minat baca dan daya baca. Iya, gerakan Indonesia membaca persisnya. Jadi gerakan besarnya gerakan literasi nasional. Gerakan literasi nasional itu ada 3 pokoknya, yaitu gerakan literasi sekolah, gerakan Indonesia membaca, dan gerakan membaca di dalam keluarga. Iya, coba kita mulai di sekolah dulu, karena biasanya kalau masalah literasi baca dan itu biasanya di bangku sekolah dulu kita mulai. Apa-apa saja yang dilakukan, strateginya dan tujuannya persisnya untuk apa? Jadi untuk sekolah, kita mengadakan gerakan literasi sekolah itu dengan mewajibkan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dan itu bukan buku mata pelajaran, jadi harus buku non pelajaran. 15 menit? 15 menit. Kenapa angka 15 menit ini? Karena kalau, maaf ya, kalau di telinga saya ini kok hanya 15 menit gitu. Ini untuk pembiasaan, jadi kita akan bertahap. Jadi pertama pembiasaan 15 menit sebelum pelajaran membaca dulu. Nah, nanti secara perlahan-lahan akan kita lakukan dengan proses pemahaman. Setelah itu pembelajaran. Jadi memang yang pertama ini harus kita biasakan. Kita tidak bisa memaksa sekian jam, karena jam sekolah sudah cukup padat. Jadi taruh kata anak-anak masuk jam 7, dia jam 7 kurang seperempat sudah masuk untuk membaca. Jadi 15 menit ini minimal ya, dan ini harus dilakukan setiap hari sebelum mulai pelajaran. Nah, cara-cara seperti ini sebenarnya diinspirasi dari mana, dan metodenya ini apakah sudah teruji atau mungkin kita mencontohnya dari negara lain yang pernah memiliki strategi yang sama untuk meningkatkan minat baca? Kita kalau melihat ranking yang tadi dari survei Most Literasi Nation itu kan,
yang tinggi itu kan di negara-negara Skandinavia. Iya, Finlandia Ya, salah itu kan satu. di sana kan, di sana, semua di sana. Itu justru membaca itu mulai dari keluarga. Bagaimana orang tua membacakan bacaan-bacaan kepada anaknya. Ya, sebelum tidur biasanya berdongeng. Nah, ini di sekolah diharapkan untuk kelas-kelas awal itu bukan anak yang baca, tapi guru membacakan buku untuk anak-anak. Jadi untuk kelas-kelas awal, kelas 1, kelas 2, 3. Tapi kalau kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan seterusnya itu sudah anak-anak sudah diberikan pilihan bahan bacaan. Nah, kalau di sekarang kan 15 menit ini boleh buku apa saja, ya berarti yang di luar buku. Ya, di luar buku pelajaran. Buku pelajaran, tapi berarti satu anak harus pegang satu buku kan? Kalau di kelas awal tidak harus. Ya, kalau misalnya kelas 4 harus baca sendiri. Nah, ini jadi setiap anak pegang buku dan apapun saja boleh? Enggak, ya harus ada kriterianya. Kriterianya apa saja? Jadi harus sesuai dengan usianya. Jadi ada penjenjangan buku bacaan yang ada di sekolah. Karena nilai-nilai di sekolah kan harus dijaga dengan ketat. Ya, jadi cocoklah untuk usianya. Ya, kita sudah ada penjenjangan, ada bantuan dari berbagai pihak untuk penjenjangan buku bacaan ini. Iya, nah berarti kan harus ada penyediaan bukunya kan. Ya. Nah, ini bukunya memang disediakan oleh sekolah atau apakah anak-anak itu didorong untuk memiliki buku sendiri dibawa dari rumah, yang penting sesuai dengan usianya dan jadi gini, untuk yang di sekolah kita bekerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat yang sudah banyak membantu ini dari USAID prioritas ya. Itu sudah membuat juga buku-buku kita, buku-buku cerita kita untuk anak-anak yang diproduksi diproduksi banyak, kemudian disumbangkan ke sekolah-sekolah. Ini ya. Kemudian juga dari kementerian sendiri ada badan perbukuan, pusat perbukuan. Di situ juga membuat penjenjangan buku. Jadi tidak sembarang buku yang bisa masuk sekolah itu sembarang, tapi harus dilihat ini cocok untuk kelas berapa, ini cocok untuk dan berapa. Buku itu milik sekolah nanti. Nanti milik sekolah. Jadi ada semacam perpustakaan yang Jadi nanti di setiap kelas itu di samping ada perpustakaan sekolah, di setiap kelas itu ada pojok-pojok baca. Jadi ada rak yang nanti akan dibaca oleh anak-anak di situ. Ya, kita lihat di Surabaya ini sudah diterapkan ya, cukup sukses. Ya. Targetnya itu seperti apa nantinya? Kapan akan bisa diterapkan ke seluruh sekolah-sekolah di Indonesia? Jadi ini bertahap, Mbak Desi. Untuk di sekolah ini targetnya sampai 2019. Pada tahun 2016 ini 25% dari jumlah sekolah yang ada di Indonesia, sekitar 5.500 sekolah kita adakan piloting. Kemudian secara bertahap nanti 60% di tahun 2017, 80% di tahun 2018 dan 2019, sudah 100% sekolah melaksanakan ini. Ini dimulai rata-rata di sekolah yang sudah rujukan ya. Karena kalau kita membuat ini kan harus dari yang sudah mapan dulu. Iya, dan yang sudah memang bisa membaca dengan baik dan juga biasa ini. Tapi HP-nya kalau perlu silakan dijawab sekarang, Pak. Iya. Tadi kan salah satu yang bagian dari gerakan literasi Indonesia ini, selain di sekolah, ada juga kan meningkatkan minat baca di rumah ya. Iya, di rumah ya. Ini apa yang kira-kira bisa dimulai dan strateginya seperti apa? Karena kan lebih sulit ya untuk mengontrol apa yang berlangsung di rumah, dan juga mungkin memaksa atau mendorong orang tua untuk sebelum tidur membacakan dongeng, membaca bareng-bareng gitu sama anak-anaknya. Nah, benar Mbak Desi. Jadi awalnya memang kan ada anggapan bahwa keluarga itu wilayah private kan. Nah, jadi dalam gerakan membaca di keluarga ini kita bukan berarti ngajari keluarga, tetapi kita padukan dengan kegiatan yang di sekolah. Jadi ekosistem sekolah kita bangun, bahwa sekolah itu bukan hanya kewajibannya guru dan kepala sekolah, juga keluarga. Jadi apa yang terjadi di sekolah kita juga sosialisasikan pada orang tua. Ketika orang tua ngantar anak-anaknya, kita sediakan juga buku di pojok-pojok sekolah. Karena nanti ada pertemuan-pertemuan orang tua yang kita arrange supaya orang tua nanti mau menyediakan buku di rumah, mau membacakan cerita kepada anak-anaknya.
Jadi selain membelikan mainan, mereka Ya, juga membelikan buku, ya. Kira-kira sudah dimulai di mana-mana saja? Jadi kita sebenarnya seluruh Indonesia itu sudah ada. Kita 55.000 sekolah di seluruh Indonesia, kabupaten sudah ada. Tapi memang sekarang ini kan harus ada koordinasi atau komunikasi terus-menerus bersama orang tua. Iya, betul. Anak-anak kan. Jadi kita piloting itu kalau yang khusus dengan orang tua kita di 5.000 sekolah. Itu khusus kita ekosistemnya kita bangun. Jadi masyarakat, orang tua dan sekolah. Jadi setiap saat juga orang tua juga membaca di sekolah. Kan sambil menunggu. Ya, sambil menunggu di situ ada pojok baca. Kemudian setiap saat ada pertemuan parenting lah istilahnya ya. Jadi bahwa pendidikan itu juga diterapkan kepada orang tuanya. Kalau hanya yang mengajar di sekolah, nanti sekolah di rumah tidak menanamkan nilai-nilai yang sama di sekolah, nanti juga akan terjadi kontradiksi. Baik, wah menarik sekali ya ini inisiatif untuk meningkatkan minat baca dan juga meningkatkan literasi di Indonesia. Dan targetnya ini pada tahun 2019 itu kira-kira bisa meningkat lah. Supaya nanti kalau ada survei-survei World Literacy Nations dan juga minat baca Indonesia dan sebagainya, itu termasuk ini ya. Jadi Pak Menteri juga ada tawaran survei, enggak dulu lah, kita nanti jangan mempermalukan jangan dulu ya. Yang penting kita terapkan dan lihat hasilkan. Kita istirahat sebentar ya Pak Santo, tapi kita akan teruskan diskusi kita karena masih panjang perjalanan kita dalam program ini untuk membahas upaya menumbuhkan minat baca masyarakat Indonesia. Setelah informasi berikut, tetaplah bersama Insight.